Halo, selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Bener nggak sih kalau yang namanya cantik itu harus kurus? Nggak bisa gitu dong ya. Bertubuh besar dan berhati besar. Itulah slogan yang dimiliki komunitas Extra Large. Iya, komunitas yang didirikan sejak tahun 2007 lalu bersifat terbuka bagi para pemilik tubuh besar. Para anggotanya pun berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, profesional, hingga ibu rumah tangga. Komunitas ini seakan mendobrak konsep kecantikan yang dipercaya sekarang ini. Seperti yang dilakukan komunitas Extra L Bandung ini. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa bertubuh besar bukan berarti tak bisa menjadi sehat, cantik, dan menarik. Berbagi rasa dan informasi tentang pengalaman memiliki tubuh besar dan bagaimana memperbaiki kualitas hidup menjadi kegiatan terpenting dalam komunitas ini. Jadi sebenarnya komunitas Extra Large itu apaan sih? Komunitas untuk pria dan wanita yang bertubuh besar. Karena banyak orang seperti kami di sini yang nggak pede atau sering dapat bully. Oh gitu. Untuk itu kita di sini untuk saling support, saling menumbuhkan percaya diri. Nah, dalam sharing session ini pun, para anggota juga tak lupa berbagi tips dan rekomendasi mengenai fashion loh. Yap, urusan gaya yang pas memang menjadi salah satu faktor yang penting bagi pemilik tubuh berbadan besar. Di tengah minimnya butik yang mampu menyediakan pakaian extra large, butik yang berlokasi di Kota Kembang, Bandung ini pun hadir dengan berbagai koleksinya. Hai, ada yang bisa dibantu? Iya Bu, ini aku lagi kebingungan nih Bu, cari baju. Kira-kira kayak gimana dan tipsnya apa ya Bu ya? Tips untuk yang berbadan besar, itu hindari yang lengan buntung atau lengan pendek. Saya anjurkan untuk memakai lengan 3/4 atau tangan panjang. Dan untuk panjang blusnya sebaiknya menutupi perut dan pinggul. Atau untuk baju muslim mungkin bisa lebih panjang dari itu, lebih bagus. Untuk tips yang lain, warna pakaian itu bebas, yang penting matching. Dan untuk bahan pakaian itu boleh bahan katun, chiffon, bahan kaos, denim itu nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan kepribadiannya. Gitu aja sih. Wah, ternyata tidak ada pola atau warna yang haram digunakan bagi pemilik bertubuh besar. Yang terpenting adalah bagaimana memadu-madankan pakaian, tentunya dengan rasa percaya diri. You're saying that all the pretty girls I've met lately aren't really... Pemirsa, cantik itu relatif ya. Rupanya masalah kurus atau gemuk ini juga menginspirasi pesineas Hollywood. Where? Right there. Film Hollywood keluaran 2001 ini menceritakan tentang pria bernama Hall yang diperankan oleh Jack Black yang meyakini bahwa wanita cantik adalah ia yang memiliki penampilan sempurna. Who let the dogs out? Sampai suatu hari, ia dihipnotis oleh seorang psikiater untuk bisa melihat kecantikan seorang wanita dari kebaikan hatinya. Hall pun bertemu dengan Rosemary yang diperankan Gwyneth Paltrow yang dilihatnya sebagai wanita cantik dengan tubuh langsing meskipun tidak sesuai dengan kenyataannya. Whatever you're doing, it's working. It is working. Go on. Film Shallow Hal mengangkat kisah tersebut berdasarkan persepsi yang kerap muncul di masyarakat tentang penampilan sempurna yang seakan hanya terlihat dari penampilan fisik saja. Makanya kita coba yuk tanya pendapat orang-orang mengenai wanita cantik. Badannya ya langsing, nggak terlalu gendut juga gitu. Nggak putih-putih amat. Karena cantik itu kan relatif ya dari pandangan orang-orang kayak gimana gitu. Kalau masalah gendut masih bisa dirubah kok.
Yap, di dunia entertainment, ukuran badan yang cenderung kurus banyak disuka para pesohor. Cantik atau tampan diidentikan dengan tubuh yang kurus. Banyak penyanyi ataupun aktor yang melakukan diet ketat untuk mendapatkan tubuh yang kurus. Bahkan, diet yang dilakukan kerap kali cenderung tak sehat. Nah pemirsa, ternyata persepsi tentang wanita cantik, yaitu yang bertubuh kurus dan langsing, mulai dipopulerkan sejak tahun 1960-an. Di era ini, muncul kualitas cantik ala Twiggy, seorang model Inggris bertubuh kurus yang lantas digandrungi dan menjadi ikon bagi representasi perempuan modern saat itu. Yap, keberadaan Twiggy seakan menjadi pemutus persepsi kecantikan sebelumnya. Dulu pada awal abad ke-19, kecantikan didefinisikan dengan wajah dan bahu yang bundar serta bertubuh besar. Persepsi ini dianggap sebagai simbol atau lambang kesuburan, berkah dan kemakmuran bagi seorang wanita. Nah, meskipun demikian, ternyata sampai sekarang masih ada beberapa negara yang tetap menganggap wanita terlihat cantik jika bertubuh besar. Misalnya seperti di Mauritania dan Kuwait. Ya, percaya diri pun sukses membuat deretan artis bertubuh besar memiliki karir yang cemerlang. Sebut saja penyanyi peraih Grammy Award ini, Adele, serta pelantun hits ternama Meghan Trainor. Begitupun di tanah air, artis bertubuh besar seperti Tika Panggabean, Dewi Huges, Tika Priyatnakusuma, dan lainnya semakin membuktikan bertubuh besar bukanlah sebuah halangan untuk meraih kesuksesan. Kalau makanan super besar yang satu ini, siapa sih yang bisa menolak? Inilah sensasi berbeda yang ditawarkan di warung bakso di Jalan Paster, Kota Bandung. Pak, aku mau pesen nih bakso yang gede ini. Istighfar, Iya. boleh. Oke. Astagfirullahaladzim. Pantesan aja pemirsa nama baksonya bakso Istighfar. Kalau dibandingin sama bakso besar, biasanya tuh bandingin deh. Ya iyalah, bakso ini soalnya dibuat dari 2 kg daging sapi. Menu bakso di sini berbeda dari biasanya ya. Kalau dulu satu porsi bakso hanya untuk 1 orang, nah sekarang satu porsi bakso di sini bisa untuk 5-6 orang. Bakso berukuran sangat besar ini dijuluki bakso Istighfar. Dan bukannya tanpa alasan, Joko sang pemilik usaha yang sudah berdiri sejak 2010 ini memberi nama tersebut. Punya ide bakso Istighfar itu waktu itu ada kasus formalin dan borak. Ada yang ngidam istrinya suruh bikinin bakso besar 2. Seorang melihat bakso ini sampai melihat bakso meleng ke bakso sampai terjadi nabrak mobil. Si ibu bukannya marah, malah dibelilah bakso itu. Terus si ibu begitu bayar dia bilang, astagfirullahaladzim. Suami istri bilang semua astagfirullahaladzim. Bakso kok 225. Kalau masih ingat si ibunya pasti tertawa. Ya setelah ke situ, loh Bu baksonya 25. Iya Mas, baksonya 25. Gara-gara lihat bakso jadi 225. Jadi gitu, makanya ada terinspirasi saya namain dinamain bakso Istighfar. Tak heran ya, karena ukuran yang jumbo, banyak pengunjung yang sengaja mampir hanya untuk melihat sendiri seberapa besar bakso seukuran bola voli ini. Kirain nggak segede itu, kayak biasa aja gitu, taunya gede banget. Shock sih ternyata nggak segede yang dipikirkan, ternyata lebih gede gitu. Kirain lihat di gambar mah kayaknya biasa aja, pas datang mah gede banget. Selain itu, warung bakso ini juga menawarkan tantangan spesial setiap hari. Nah, buat pengunjung yang sanggup menghabiskan satu porsi bakso Istighfar sendirian dalam waktu 1 jam, maka tidak usah bayar alias gratis. Nah, sekarang saya mau cobain tantangan untuk bisa habisin bakso ini dalam waktu 1 jam. Karena kalau saya berhasil, lumayan, bisa gratis.
udah saya nyerah deh. Aduh, ini banyak banget porsinya soalnya. Tahun 2016 aja katanya baru ada 6 orang yang berhasil menyelesaikan tantangan bakso super besar ini. Nah, tantangan bakso udah nih. Sekarang saya mau ajak pemirsa untuk nyobain tantangan dessert super besar yang ada di kota Bandung. Pak, saya mau bayar, Pak. And just when I thought my inventing days were over. Nah, berbicara tentang extra large, ini dia. Ada makanan yang super besar juga. Masih ingat dengan film ini? Apa jadinya ya kalau bumi dihujani makanan berukuran extra large? Dalam film animasi berjudul Cloudy with a Chance of Meatballs yang dirilis tahun 2009 lalu, menceritakan tentang Flynn Lockwood, seorang ilmuwan yang selalu ingin menciptakan sesuatu yang besar. Got this under control and it's not gonna end up in a disaster. Ya, ia memang berhasil membuat mesin yang mampu menyediakan makanan. Tapi, bagaimana kalau mesin itu rusak? Flynn pun harus bertanggung jawab menghentikan makanan-makanan super besar yang jatuh ke bumi. Move it, we are running out of time! The pizza's chasing us! I've got to stop the machine. The fate of the world depends on me. No, wait. Nah, kalau dessert super besar bisa ditemui di salah satu kafe di Paris Van Java ini. Dibalut dengan desain interior gaya wood and tenno, bikin pengunjung pada betah berlama-lama di sini. Annyeonghaseyo, selamat datang di kafe ini. Mas, aku mau pesen dessert gitu. Boleh, kebetulan kita lagi ada festival mango, itu mango bingsu, salad, boleh coba. Oh, mau. Aku pesen yang itu deh. Nggak perlu jauh-jauh ke negeri ginseng Korea Selatan ya. Kita juga bisa menikmati dessert khasnya, yaitu bingsu. Tak hanya topping kacang merah, berbagai varian rasa seperti coklat, green tea, dan penambahan buah-buahan menjadi inovasi terkini. Sebelumnya udah tahu makan bingsunya, Kak? Nah, jadi kita harus ada kayak semacam ritual gitu. Nah, iya, jadi take a selfie first, stir and eat. Jadi ambil foto dulu, difoto dulu semuanya bingsunya, diaduk, baru bisa dimakan. Gitu. Ya, silakan Kak, selamat menikmati. Wah, ternyata ritualnya versi kekinian ya. Harus selfie dulu sebelum cobain dessertnya. Eits, tapi yakin sanggup habisin dessert sebesar ini sendirian? Iya, sendirian. Mana bisa? Biasanya di Indonesia, pengunjung yang memesan dessert ukuran besar ini untuk dihabiskan bersama-sama. Ya, kira-kira 2-4 orang. Berbeda dengan negeri asalnya, sudah menjadi hal yang biasa apabila satu orang menghabiskan satu porsi bingsu. Pemirsa, abis ini masih ada yang menarik untuk disimak. So, stay tune dulu sekarang ya.